Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-9 mata kuliah fungsi pembangkit. Kali ini kita fokus di manfaat fungsi pembangkit di masalah rekursi. Atau kita akan fokus ke terapan-terapan fungsi pembangkit. Untuk pertemuan kali ini adalah kita akan membahas tentang bagaimana menyelesaikan masalah rekursi. Namun untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas terapan-terapan fungsi pembangkit lainnya dan mungkin mayoritas akan berada di kombinatorik. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh dari permasalahan di rekursif. Rekursif itu apa sih? Rekursif itu sebenarnya dari kata recursion, artinya adalah pengulangan. Jadi relasi yang berulang-ulang. Maksudnya berulang-ulang itu seperti apa, kita lihat. Misalkan kita punya Tn adalah banyaknya titik yang dibutuhkan untuk membentuk segitiga dengan n baris seperti pada susunan berikut. Jadi, kita bisa lihat di sini. Ini T1. Artinya, untuk membentuk segitiga dengan satu baris, artinya titik doang, dia hanya membutuhkan satu titik. Tetapi untuk membentuk segitiga dengan dua baris, artinya ini kan, kita membutuhkan 3 titik. Sedangkan untuk membentuk segitiga dengan 3 baris, yang ini 3 baris, kita akan butuh 6 titik. Makanya T3 adalah 6. Dan seterusnya, di sini contohnya hingga T6, untuk membentuk segitiga dengan 6 baris seperti gambar ini, maka butuh 21 titik. Nah, yang ingin kita cari adalah berapa sih titik yang dibutuhkan jika kita punya n baris atau Tn secara umum. Namun kita bisa menarik kesimpulan kalau si Tn ini adalah masalah rekursif. Kenapa demikian? Ini karena ketika kita mau membentuk T2, maka itu adalah T1 ini kan 1 titik ditambah 2 titik di sini berarti T1 ditambah 1. T3 adalah T2. Ini T2 yang segitiga ini. T2 ditambah dengan 3 di sini kan, dengan 3. T2 ditambah dengan 3. Oh, ini maksudnya yang atas adalah 2. Jadi di sini kita bisa memperumum si Tn ini menjadi Tn sama dengan Tn-1 plus N untuk N-nya lebih dari 1. Di sini didefinisikan Tn0 adalah 0. Artinya untuk membentuk segitiga dengan 0 baris, ya butuhnya 0. Seperti itu. Nah, permasalahan seperti ini, atau persamaan seperti ini, artinya ketika kita punya barisan atau suku dalam Tn, dan dia dinyatakan dalam Tn-1 atau barisan sebelumnya, itu artinya telah terjadi rekursif atau telah terjadi pengulangan. Nah, barisan atau suku yang dinyatakan dengan suku-suku sebelumnya adalah disebut dengan rekursi. Nah, kita ke istilah, bukan ke istilah, ke definisi sebenarnya. Rekursi itu adalah menurut KBBI atau rekurs adalah sebuah perulangan. Dan relasi rekursi adalah suatu persamaan matematik yang menyatakan sebuah barisan sebagai fungsi dari suku-suku sebelumnya. Seperti tadi, Tn sama dengan Tn-1 plus N, dia adalah relasi rekursi. Karena si barisan Tn atau suku ke N ini dinyatakan dalam suku ke N-1. Contohnya adalah yang sering kita tahu adalah dia N faktorial. N faktorial di sini kan sebenarnya kita tahu dia sama dengan N kali N-1 sampai seterusnya, sampai kali 2 kali 1 seperti itu ya. Nah,
kita bisa nyatakan si n faktorial ini dalam persamaan atau dalam relasi rekursi. Artinya dia suku ke n dinyatakan dalam suku ke n-1. Jadi kita bisa tentukan bahwa jika kita punya fn sama dengan n faktorial, maka fn sama dengan n dikali n-1 faktorial sama dengan n dikali fn-1. Artinya ini fungsi ini, barisan ini dinyatakan dalam barisan fn-1 atau suku sebelumnya. Dan selanjutnya kita kembali ke permasalahan yang tadi, yang Tn tadi. Nah, si barisan rekursif Tn sama dengan Tn-1 plus n itu, dia yang kita butuhkan adalah, terkadang kita membutuhkan bentuk eksplisit dari suatu barisan. Karena kadang-kadang lelah juga ketika harus mencari T-nya dalam jumlah besar, misalkan T-nya 1000 gitu. Kita harus mencari dari T0, T1, T2 untuk sampai ke T1000. Jadi di sini diharapkan kita bisa mencari bentuk-bentuk eksplisit, yaitu bentuk yang tidak perlu melibatkan suku sebelumnya. Nah, sama juga dengan di persamaan diferensial biasa. Di sini juga ada yang disebut orde, ada yang disebut linier. Di persamaan diferensial biasa ada orde 1, orde 2, dan seterusnya. Ada persamaan diferensial yang linier dan tidak linier. Di sini juga sama, mungkin hampir-hampir mirip. Orde dalam barisan rekursif adalah selisih antara indeks tertinggi dengan indeks terendah dalam sebuah persamaan rekursif. Ini maksudnya dengan indeks terendah dalam sebuah persamaan rekursif. Contohnya seperti ini. Nah, kita punya persamaan rekursif UN plus 2 min UN plus 1 sama dengan 2. Karena di sini indeksnya N plus 2, di sini indeksnya N plus 1, dan selisihnya berarti 1, maka ini adalah persamaan rekursif orde 1. Dan kalau kita punya seperti ini, lihat UN plus 4 plus 9 UN kuadrat, kita lihat di sini adalah N plus 4, di sini adalah N. Ini adalah persamaan rekursif orde ke-4, karena N plus 4 dikurangi N adalah 4. Ini orde 4. Nah, persamaan rekursif linier adalah jika variabel yang berindeks, maksudnya variabel berindeks seperti ini, UN plus 4, dia pangkatnya tidak lebih dari 1. Ini contoh yang kita punya di sini. Di sini yang ini dan yang ini. Ini adalah contoh persamaan rekursi. Yang pertama, contoh persamaan rekursi linier. Sedangkan yang kedua, karena dia ada kuadratnya, maka dia non-linier. Ini contohnya sama seperti yang tadi, dia adalah relasi rekursi linier. Sedangkan kalau ada kuadratnya seperti ini ada kuadratnya, atau dia bentuknya pangkat, 2 pangkat xn-1, atau nanti misalkan kita punya an sama dengan 1 per an-1, karena ini adalah perkalian, ini kan. Karena ini pangkat 1 dalam perkalian pangkat 1, ini dianggap pangkatnya 2. Walaupun ini orde 1, ini dianggap pangkatnya adalah 2 karena dia perkalian, jadi ini tidak linier. Non-linier. Seperti itu. Dan khusus di pertemuan kali ini, kita hanya membahas persamaan-persamaan rekursif
yang linier untuk fungsi pembangkit. Nah, sama pula seperti di persamaan diferensial biasa, ada namanya homogenitas. Jadi relasi rekursi yang homogen dan relasi rekursi yang tidak homogen. Relasi rekursi yang homogen seperti yang kita tahu adalah jika semua variabel dipindahkan ke kiri, maka yang di kanan sisanya adalah sama dengan 0. Secara singkatnya seperti itu. Atau kita bisa lihat mengatakan bahwa semua elemen dalam persamaan merupakan variabel yang berindeks terhadap pangkat yang sama. Dia adalah homogen. Sedangkan persamaan seperti ini karena dia ada n kuadrat min 3 di sini, maka dia tidak homogen. Nah, persamaan-persamaan rekursif homogen ini cenderung lebih mudah dihitung nanti bentuk eksplisitnya daripada yang tidak homogen. Terkhusus lagi nanti di akhir kita akan ada teorema yang mempermudah pencarian bentuk eksplisit dari persamaan rekursif homogen. Tapi ketika kita bermain-main dengan tidak homogen, kita harus lebih sedikit hati-hati lagi. Oke, bentuk eksplisit yang dimaksud dalam pertemuan dalam bab kali ini adalah sebuah persamaan yang menjelaskan suku ke n tadi, tapi bukan dalam suku-suku sebelumnya. Jadi dia bukan dalam suku-suku sebelumnya. Contohnya seperti ini, an sama dengan 2 pangkat n. Dia adalah bentuk eksplisit dari ini. an sama dengan an min 1. Kalau misalkan ini bentuk rekursifnya. Boleh juga, ini maksudnya an sama dengan 2n min 1, boleh juga di ini an plus 1 sama dengan 2n. Sama saja, mau pakai yang mana. Nah, di sini ada tahapan-tahapan metode atau ya tahapan yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan relasi rekursif dengan fungsi pembangkit. Jadi misalkan kita punya barisan an yang dia dinyatakan dalam persamaan yang berbentuk rekursif. Pertama, misalkan ini contoh aja ya. Misalkan kita punya tadi an sama dengan, atau yang ini 3an min 1 misalkan ya. Untuk n-nya lebih besar daripada 1, terus a0-nya sama dengan 1 misalkan. Berarti kalikan ruas kanan, yang ini kanan dan kiri dengan xn, berarti an x pangkat n sama dengan 3 an min 1 x pangkat n. Oke. Terus yang kedua, nyatakan dalam penjumlahan terhadap indeks n dengan notasi sigma di kedua ruas. Berarti jadi sigma an x pangkat n sama dengan sigma 3 an min 1 x pangkat n. Lihat di sini, karena di sini n-nya lebih besar daripada 1, berarti ininya n lebih besar 1, n lebih besar 1. Seperti itu. Yang kedua, evaluasi deret tersebut, ini deret ini, maksudnya deret ini, untuk mendapatkan persamaan dari fungsi pembangkit. Nah, definisi fungsi pembangkit dari awal sampai sekarang adalah sama. Ketika kita punya barisan an, maka fungsi pembangkit biasa, EPB, atau fungsi pembangkit pembangkit dari an didefinisikan sebagai AX, dia sama dengan sigma an x pangkat n, n-nya lebih besar daripada 0. Nah, si persamaan yang di kanan ini, kita harus evaluasi agar persamaan ini terdapat bentuk dari AX. Ini kan n-nya masih lebih besar daripada 1, nanti kita ubah menjadi n-nya lebih besar daripada 0. Ini juga yang di kanan masih an min 1, kita ubah menjadi an dan indeksnya kita ubah jadi n-nya lebih besar daripada
0. Oke. Lalu kita hapus dulu. Nah, selesaikan persamaan tersebut untuk mendapat bentuk eksplisit atau bentuk sederhana dari fungsi pembangkit. Nah, contohnya tadi kan kita sudah punya ini. Sigma N lebih besar daripada 1 AN XN. Ini yang di sebelah kiri, kanan kan? Kiri. Yang ini sigma N lebih besar daripada 1 AN-1 X pangkat N. Kita bisa analisis dulu yang sebelah kiri. Yang ini dia sama dengan sigma, kita nyatakan dalam fungsi pembangkitnya ANXN, berarti dikurangi, karena ini 1, ini 0, dia kurangi A0. Karena di sini A0-nya 1, berarti dia sama dengan AX min 1. Nah, sementara yang ini kita ubah apa? Sigma N lebih besar daripada 1. Oh, ini AN min 1-nya kita ubah jadi AN, berarti N lebih besar daripada 0, AN X pangkat N plus 1, berarti ini sama dengan X dikali sigma AN XN pada 0, di sininya oke, dia sama dengan X AX. Oh, 3-nya lupa, ini 3, ini 3, ini 3. Sehingga nanti diperoleh persamaannya ini. Tadi kan kita punya AX min 1 sama dengan apa tadi? 3X AX ya. Ini yang dari ruas kiri, ini dari ruas kanan. Maka ini kan nyatakan fungsi pembangkit. Oh, ini yang selanjutnya. Selesaikan dulu persamaannya, berarti ini AX dipindah. Ini dipindah ke ruas kiri, berarti ini jadi 1 min 3X sama dengan 1. AX-nya sama dengan 1 per 1 min 3X. Terus kita lihat di sini bahwa nyatakan fungsi pembangkit dalam deret pangkat untuk memperoleh koefisiennya. Nyatakan fungsi pembangkit dalam deret pangkat untuk memperoleh koefisiennya. Ini berarti kita nyatakan dalam deret pangkat sama dengan 3 pangkat N XN N lebih besar daripada 0. Nah, dari sini kita tahu bahwa AN adalah koefisien dari AX kan? AN adalah koefisien dari AX. Berarti di sini AN sama dengan XN AX, dia sama dengan 3 pangkat N. Jadi bentuk eksplisit dari AN adalah 3 pangkat N. Seperti itu. Walaupun bentuk rekursifnya adalah ini. Ini gambaran untuk mengerti tentang metode menyelesaikan relasi rekursi. Nanti untuk rapihnya, untuk cara penulisan formalnya ada di video selanjutnya. Terima kasih.